Puji nama Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Pada pagi hari ini sebelum kita melakukan aktivitas kita akan mendengarkan firman Tuhan. Langsung saja kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur 25 ayatnya yang ke-10. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Judul firman Tuhan pada pagi hari ini yaitu Jalan Tuhan. Berbicara yang namanya jalan Tuhan Bapak Ibu Saudara, jalan Tuhan ini adalah jalan yang menuju kepada kasih setia dan kebenaran. Dan bahkan bisa juga dibilang jalan Tuhan ini adalah jalan yang menuju kepada kehidupan Bapak Ibu Saudara. Tetapi jalan Tuhan adalah jalan yang mungkin tidak mudah untuk kita sebagai umat manusia mengerti. Jalan Tuhan ini adalah jalan yang mungkin tidak mudah untuk kita memahami Bapak Ibu Saudara. Kenapa hal seperti itu terjadi? Karena Bapak Ibu Saudara, ketika kita tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, maka itu adalah salah satu dampak kita tidak mengerti akan setiap jalannya Tuhan. Ketika kita tidak memiliki hubungan yang dekat, hubungan yang intim, hubungan yang erat dengan Tuhan, kita tidak akan mengerti apa yang namanya jalannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita harus ada yang namanya hubungan yang dekat dengan Tuhan, hubungan yang intim dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan. Ketika kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, maka kita dengan mudah akan mengerti setiap jalannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Nah, dampak ketika kita tidak mengikuti jalannya Tuhan, dampak ketika kita tidak mengikuti setiap firman Tuhan, kita bisa lihat di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara, ketika bangsa Israel, mereka enggan mengikuti jalannya Tuhan, mereka enggan melakukan firman Tuhan, mereka mau mengikuti jalan mereka sendiri, pemikiran mereka sendiri Bapak Ibu Saudara. Apa dampak itu? Mereka mengalami kesulitan demi kesulitan, mereka mengalami yang namanya jatuh berkali-kali Bapak Ibu Saudara, jatuh ke dalam dosa. Banyak masalah demi masalah terjadi dalam kehidupan bangsa Israel Bapak Ibu Saudara. Itu adalah dampak ketika mereka tidak melakukan firman Tuhan, mereka tidak mengikuti jalan Tuhan. Begitu juga dengan kita Bapak Ibu Saudara. Kita harus mengerti dan kita harus memahami akan setiap jalan Tuhan. Kita harus ada di jalurnya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, ketika kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan, kita tidak akan yang namanya mengalami pengalaman iman bersama dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita tidak akan pernah mengalami yang namanya pengalaman pribadi dengan Tuhan ketika kita tidak sesuai dengan jalannya Tuhan Bapak Ibu Saudara. Nah, ada dua hal berbicara tentang jalannya Tuhan. Yang pertama, jalan Tuhan ini adalah jalan yang sedikit orang sukai. Jalan Tuhan ini adalah jalan yang sedikit orang sukai. Matius 7 ayat yang ke-13 dan 14. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang mendapatinya. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kenapa sampai orang-orang atau banyak orang di luar sana memilih untuk yang namanya tidak mengikuti jalannya Tuhan? Karena mereka tidak mau jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sempit, adalah pintu yang sempit Bapak Ibu Saudara, pintu yang kecil. Mereka tidak mau. Mereka mau jalan yang lebar, mereka mau jalan yang luas. Artinya apa? Ketika jalan yang lebar, jalan yang luas ini berbicara yaitu mereka dengan bebas, mereka dengan leluasa melakukan segala sesuatu di dunia ini. Mungkin sesuatu yang membuat Tuhan sedih, membuat mereka ini jatuh ke dalam dosa. Tetapi apa? Mereka suka karena mereka dengan bebas melakukan apapun yang mereka inginkan, keinginan duniawi, keinginan daging. Tetapi firman Tuhan mengatakan ketika kita mau mengikuti jalannya Tuhan,
Seperti firman Tuhan ini bilang, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan. Kita tidak tahu apa kedepannya yang akan terjadi ketika kita mengikuti jalannya Tuhan. Tetapi saya mau bilang kepada Bapak Ibu Saudara, yakin dan percaya ketika kita mengikuti jalannya Tuhan, kita akan mengalami pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Tuhan akan tunjukkan mujizat demi mujizat kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah khawatir dan jangan pernah takut dalam mengikuti jalannya Tuhan. Biarlah tetap terus kita mengikut jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah kita ikuti jalannya yang dari duniawi, jalan yang dari pemikiran kita sendiri. Ketika kita mengikuti jalan yang dari duniawi, Bapak Ibu Saudara, itu akan menuju kepada kebinasaan. Yakin dan percaya. Ketika kita mau mengikuti jalannya Tuhan, kita akan mengalami yang namanya mujizat demi mujizat, Bapak Ibu Saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara tentang hal jalannya yang Tuhan. Jalan Tuhan adalah jalan yang akan membawa kepada kemenangan. Itu yang kedua. Jalan yang akan membawa kepada kemenangan. 1 Samuel 17 ayat yang ke-45. Kita tahu bersama itu cerita Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Ketika Daud mengalahkan Goliat, Bapak Ibu Saudara, dia tidak yang namanya mengandalkan kekuatan dia sendiri. Dia tidak yang namanya mengandalkan kekuatan atau pemikiran dia sendiri. Tetapi di firman Tuhan mengatakan, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Daud mendatangi Goliat dengan nama Tuhan semesta alam. Artinya apa? Dia mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia mengikut jalannya Tuhan. Dia mengikuti jalan Tuhan. Dia tetap ada di jalurnya Tuhan. Kenapa sampai dia bisa mendapatkan kemenangan? Karena dia mengikuti jalannya Tuhan. Mungkin ketika dia tidak mengikuti jalan Tuhan, ketika dia mengandalkan kekuatan dia, mungkin pada waktu itu dia akan kalah. Karena apa? Karena postur tubuh dari Goliat dan Daud ini sangat jauh perbedaannya, Bapak Ibu Saudara. Sangat tidak mungkin ketika Daud bisa mengalahkan Goliat. Tetapi apa? Tuhan membuat itu mungkin ketika Daud mengikuti jalan Tuhan. Ketika Daud mengikuti atau mengandalkan Tuhan. Kita sebagai umat manusia, sebagai orang-orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita harus yang namanya mengikuti jalannya Tuhan. Ketika kita mengikuti jalan Tuhan, kita mengerti setiap jalannya Tuhan, kita memahami setiap jalannya Tuhan, kita akan dibawa kepada kemenangan demi kemenangan, Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan membawa kepada kita kemenangan demi kemenangan. Tuhan akan membawa kepada kita mujizat demi mujizat terjadi dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu jangan pernah takut, jangan pernah khawatir akan setiap kedepannya. Yakin dan percaya ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita berada di jalur yang benar, kita berada di jalurnya Tuhan, maka kita akan merasakan, kita akan mengalami pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, pengalaman yang dahsyat, pengalaman mujizat demi mujizat yang terjadi. Kita akan mengalami semuanya itu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, mari firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kembali kepada kita, walaupun sedikit orang suka akan jalan Tuhan, tetapi kita sebagai umat manusia, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus tetap terus berada di jalurnya Tuhan. Kita harus tetap terus berada di jalannya Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan kita akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita akan berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas setiap kebaikan-Mu Tuhan, setiap pertolongan-Mu dalam kehidupan kami, Bapa yang baik. Engkau mengingatkan kembali dalam kehidupan kami Tuhan bahwa kami harus tetap terus berada di jalurnya Engkau Tuhan. Kami harus tetap terus berada di jalan-Mu Tuhan. Ketika kami tetap terus berada di jalan-Mu Tuhan, kami tetap akan mengalami
pengalaman pribadi bersama dengan Engkau Tuhan, dan bahkan Tuhan kami yakin dan percaya Engkau akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang hari ini. Segala apapun yang kami kerjakan, kami lakukan Tuhan, biarlah Engkau buat berhasil, Engkau yang menolong, yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Fajar yang bersinar di setiap pagi, janji Tuhan selalu setia.